Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Masita dari kelas E, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Baik, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya menjelaskan dasar klasifikasi bunyi segmental. Klasifikasi bunyi segmental didasarkan berbagai macam kriteria, yaitu yang pertama, ada tidaknya gangguan, kedua, mekanisme udara, ketiga, arah udara, keempat, pita suara, kelima, lubang lewatan udara, yang keenam, mekanisme artikulasi, yang ketujuh, cara gangguan, yang kedelapan, maju mundurnya lidah, yang kesembilan, tinggi rendahnya lidah, dan kesepuluh, bentuk bibir. Saya akan menjelaskan satu persatu dari kriteria tersebut. Baik, saya akan menjelaskan kriteria klasifikasi bunyi segmental. Yang pertama, ada tidaknya gangguan. Yang dimaksud dengan gangguan adalah penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat-alat ucap atas arus udara dalam pembentukan bunyi. Dilihat dari ada tidaknya gangguan ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu bunyi vokoid dan yang kedua itu bunyi kontoid. Bunyi vokoid yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Ketika bunyi itu diucapkan, yang diatur hanyalah ruang resonansi pada rongga mulut melalui pengaturan posisi lidah atau bibir. Bunyi-bunyi vokoid ini lebih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan bunyi-bunyi kontoid. Nah, yang kedua, bunyi kontoid, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Bunyi-bunyi kontoid ini lebih banyak jenisnya bila dibandingkan dengan bunyi-bunyi vokal seiring dengan berjalannya atau banyaknya jenis artikulator yang terlibat dalam upaya penyempitan atau penutupan ketika bunyi itu diucapkan. Yang kedua, mekanisme udara. Yang dimaksud dengan mekanisme udara adalah dari mana datangnya udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi. Bunyi-bunyi bahasa bisa dihasilkan dari tiga kemungkinan. Yang pertama, mekanisme udara pulmonis, yaitu udara yang dari paru-paru menuju keluar. Yang kedua, mekanisme udara laringal atau faringal, yaitu udara yang datang dari laring atau faring. Caranya glotis ditutup terlebih dahulu, kemudian rongga mulut ditutup pada velum atau uvula. Yang ketiga, mekanisme udara oral, yaitu udara yang datang dari mulut. Yang ketiga, arah udara. Dilihat dari arah udara ketika bunyi dihasilkan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, bunyi agresif. Itu bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Yang kedua, bunyi ingresif, yaitu bunyi yang dihasilkan dari udara masuk ke dalam paru-paru. Misalnya ketika kita berbicara sambil terisak, kita bisa menghasilkan bunyi ingresif. Yang keempat, pita suara. Dilihat dari bergetar tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, bunyi mati atau bunyi tak bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara tidak melakukan gerakan membuka menutup sehingga getarannya tidak signifikan. Misalnya bunyi K, P, T, dan S. Yang kedua, bunyi hidup atau bunyi bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara melakukan gerakan membuka dan menutup secara secepat sehingga bergetar secara signifikan. Misalnya bunyi G, B, dan Z.
Yang kelima, lubang lewatan udara. Dilihat dari lewatan udara, ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bunyi oral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan felix pada dinding faring. Yang kedua, bunyi nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka felix lebar-lebar. Yang ketiga, bunyi sengau, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dan rongga hidung dengan membuka felix sedikit bunyi bindeng. Bindeng itu istilah Jawa, ini hanya terdapat di beberapa bahasa di dunia, misalnya bahasa Jerman. Yang keenam, mekanisme artikulasi. Yang dimaksud dengan mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria ini, bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan antara bibir labium bawah dan bibir labium atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi, misalnya bunyi P. Yang kedua, bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan gigi dentum atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi, misalnya bunyi V. Yang ketiga, bunyi apikodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah apex dan gigi dentum atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Yang keempat, bunyi apikoalveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah apex dan gusi alveolus. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh kaki gigi atas sebagai titik artikulasi, misalnya T. Yang kelima, bunyi laminopalatal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah, lamina, dan langit-langit keras palatum. Caranya, tengah lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit keras sebagai titik artikulasi, misalnya bunyi C. Yang keenam, bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah, dorsum, dan langit-langit lunak, velum. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit lunak sebagai titik artikulasinya, misalnya bunyi K. Ketujuh, bunyi dorso-uvular, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dorsum dan anak tekak uvula. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh anak tekak sebagai titik artikulasi, misalnya qui. Yang kedelapan, bunyi laringal atau bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok laring. Caranya, udara yang keluar dari paru-paru digesekkan ke tenggorok, misalnya H. Yang kesembilan, bunyi gotal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah glotis pada pita suara. Caranya, pita suara merapat sedemikian rupa sehingga menutup glotis, misalnya itu hamzah. Yang ketujuh, cara gangguan dilihat dari cara gangguan arus udara oleh artikulator ketika bunyi diucapkan. Bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu bunyi stop atau hambat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat sehingga udara terhenti seketika, lalu dilepaskan kembali secara tiba-tiba. Yang kedua, bunyi kontinum alir. Kebalikan dari bunyi stop ini, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara tidak ditutup secara total, sehingga arus udara tetap mengalir. Ketiga itu bunyi afrikatif atau paduan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat tetapi kemudian dilakukan secara berangsur-angsur. Yang keempat, bunyi frikatif.
atau geser. Itu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara dihambat sedemikian rupa sehingga udara tetap dapat keluar. Yang kelima, bunyi trill. Getar yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup dan dibuka berulang-ulang secara cepat. Yang keenam, bunyi lateral atau samping, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup sedemikian rupa sehingga udara masih bisa keluar melalui salah satu atau kedua sisi-sisinya. Yang ketujuh, bunyi nasal atau hidung, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara yang lewat rongga mulut ditutup rapat, tetapi arus udara dialirkan lewat rongga hidung. Yang kedelapan, tinggi rendahnya lidah. Dilihat dari tinggi rendahnya lidah, ketika bunyi itu diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, bunyi tinggi adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi, mendekati langit-langit keras. Caranya, rahang bawah merapat ke rahang atas, misalnya I pada kita. Yang kedua, bunyi agak tinggi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi sehingga agak mendekati langit-langit keras. Caranya, rahang atas agak merapat ke rahang atas, misalnya E pada lele. Yang ketiga, bunyi tengah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah di tengah. Caranya, rahang bawah dalam posisi netral atau biasa, misalnya E pada segera. Keempat, bunyi agak rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah agak merendah sehingga agak menjauhi langit-langit keras. Caranya, rahang bawah menjauh dari rahang atas di bawah posisi netral, misalnya E pada ele. Yang kelima, bunyi rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah merendah sehingga menjauh dari langit-langit keras. Caranya itu, rahang bawah diturunkan sejauh-jauhnya dari rahang atas, misalnya A pada bata. Yang kesembilan, maju mundurnya lidah. Dilihat dari maju mundurnya lidah ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bunyi depan adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian depan lidah dinaikkan. Yang kedua, bunyi pusat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara lidah merata, tidak ada bagian lidah yang dinaikkan. Yang ketiga, bunyi belakang, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian belakang lidah dinaikkan. Nah, yang ke-10, bentuk bibir. Dilihat dari bentuk bibir ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, bunyi bulat adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir berbentuk bulat. Yang kedua, bunyi tidak bulat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir merata atau tidak bulat.